Jangan lupa subscribe sekarang, karena kalau nggak subscribe, Kak Dini ambil semua makanan kamu. Karena subscribe dari kamu, energi Kak Dini buat bikin video lagi. Halo, apakah kalian masih ingat bagaimana proses pembentukan gambaran radiografi dan processing tabung sinar X? Yang pertama, komponen tabung sinar X, yaitu yang pertama filamen. Makin panas, makin tebal kabut elektron, filamen sebagai katoda, dan target sebagai anoda di depannya. Sumber listrik, kuat arus listrik mencapai ribuan volt, disebut dengan kilovolt, misal 75 kilovolt. Filter yang menghasilkan sinar X yang dapat digunakan useful X-ray. Filter ini terbuat dari aluminium setebal lebih kurang 15 mm. Kolimator atau diafragma untuk membesar atau mengecilkan berkas sinar X. Panjang gelombang sinar X 2 angstrom atau 2 kali 10 pangkat min 8 cm. Apakah kalian radiografer pasti tahu ya bagaimana pembentukan sinar X. Yang kedua, proses yang terjadi di dalam tabung sinar X yaitu yang pertama, pelepasan elektron oleh aliran listrik menyebabkan filamen berpijar. Makin panas filamen, elektron makin banyak keluar. Beda potensial anoda dan katoda menyebabkan elektron yang keluar akan bergerak dengan kecepatan tinggi. Kecepatan elektron sesuai dengan beda potensial KV yang digunakan. Elektron-elektron kemudian dipusatkan menggunakan mangkuk molibdenum. Jika arus elektron dalam tabung menumbuk, target anoda akan berhenti dan energi kinetis dari elektron akan berubah 99,8% panas dan 0,2% merupakan sinar X. Kalau dulu sih kita belajarnya 99% panas dan 1%-nya adalah sinar X. 0,2 sinar X atau 1 sinar X akan menyebar dan melewati filter dan sinar X yang dapat digunakan atau useful X-ray. Lalu sifat-sifat sinar X, ya radiografer pasti tahu ya, sifat-sifat fisik dapat menembus dengan daya tembus besar atau dapat menembus bahan. Makin tinggi tegangan kilovolt, makin kuat daya tembusnya. Yang kedua, scatter yang konvergen. Yang ketiga, memiliki daya serap tinggi, makin padat daya serap makin tinggi. Efek fotografik dapat menghitamkan film, dapat membenarkan fluor, kalsium tungstat, dan zinc sulfit, yaitu fluoresensi dan fosforisensi. Sifat kimianya ionisasi, sifat biologinya, sinar X dapat menimbulkan perubahan genetik bila melebihi dosis yang diizinkan untuk manusia, yaitu REM, radiation equivalent of man. Banyak sih, bukan REM aja ya. Dapat mengganggu pembelahan sel yang aktif membelah seperti sumsum tulang, yaitu memproduksi sel-sel darah, dan gonad, yaitu testis dan ovarium pada wanita. Jenis pemeriksaan dengan sinar X. Yang pertama, pemeriksaan sinar tembus. Pemeriksaan sinar tembus adalah pemeriksaan radiologik di mana ahli radiologi secara langsung dapat melihat dan mempelajari alat-alat tubuh yang bergerak. Sinar X melalui tubuh penderita dan mengenai kristal-kristal pen dari fluoresensi pada layar screen sehingga bagian-bagian tersebut dapat terlihat. Karena sinar X yang diterima oleh pemeriksa dan penderita cukup tinggi, maka pemeriksaan sinar tembus untuk paru-paru tidak diperbolehkan lagi. Sebagai gantinya digunakan image intensifier dengan kamera TV tanpa menggelapkan ruangan pemeriksa. Yang kedua, pemeriksaan fotoronsen atau radiografi. Radiografi adalah pembuatan film rekaman radiograf jaringan-jaringan tubuh bagian dalam dengan melewatkan sinar X atau sinar gamma ke tubuh agar mencetak gambar pada film khusus yang sensitif. Untuk pembuatan foto ronsen atau radiografi diperlukan yang pertama film ronsen atau film X-ray yang terbagi menjadi 3, yaitu screen film yang penggunaannya selalu dalam intensifying screen, non-screen film yang penggunaannya tanpa intensifying screen, dan dari sensitivitas ada yang blue sensitif dan green sensitif. Yang kedua, IS atau intensifying screen. IS adalah alat yang terbuat dari kardus khusus yang mengandung lapisan tipis emulsi fosfor dengan bahan pengikat yang sesuai. Yang banyak digunakan adalah kalsium tungstat. Tungstat apa? Tunggu ya. Kaset adalah suatu tabung atau kontainer tahan cahaya yang berisi 2 buah IS yang memungkinkan untuk dimasukkan film ronsen di antar keduanya dengan mudah.
Kaset dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, bakelit yaitu tahan cahaya tetapi secara relatif radiolusen dan terbuat dari Al. IS atas dengan lapisan fosfor yang lebih tipis. Tempat meletakkan film ronsen, lalu IS bawah, lalu lapisan timah yang akan menyerap sinar X yang menembus lapisan skrin paling luar. Per dari baja yang membuat film dan skrin berhubungan dengan rapat. Kaset harus dijaga agar tidak lekas rusak. Cara menjaga kaset adalah hindari kaset jatuh atau mengalami pukulan. Hindari kaset dari bahan kimia, terutama jangan sampai mengenai skrin. Harus tetap kering, jangan ditumpuk-tumpuk, tidak boleh dibiarkan terbuka, periksa secara rutin kalau ada bagian yang rusak, jaga agar skrin dan film berhubungan rapat-rapat. Oleh karena itu, setiap hari harus dibersihkan intensifying screen pada kaset. Alat-alat fiksasi, guna alat-alat fiksasi ini adalah agar objek yang difoto tidak bergerak. Alat-alat pelindung atau proteksi, maksudnya alat-alat pelindung proteksi radiasi adalah diafragma cahaya, konus pelindung gonad, ovarium, dan apron timbal. Grid. Grid adalah alat untuk mengurangi atau mengeliminasi radiasi hambur agar tidak sampai ke film ronsen. Grid terdiri atas lajur-lajur tipis timbal yang disusun tegak di antara bahan-bahan yang tembus radiasi. Cara kerjanya sebagai sinar X akan tersebar ke segala arah pada waktu mengenai suatu benda. Sinar tersebar ini dinamakan sinar hambur atau scatter. Walaupun sinar hambur mempunyai panjang gelombang yang lebih, tetapi efek fotografiknya tetap ada sehingga dapat menimbulkan gangguan pada film ronsen. Sinar hambur ini ditiadakan dengan grid atau kisi-kisi. Grid itu banyak ya jenisnya. Surung tangan timbal, pencegah, pelindung, kaca timbal, karet timbal, marker, tanda atau kode ini digunakan untuk mengidentifikasi pasien dan tanda letak anatomi di R, right, atau L, left. Jangan lupa setiap foto harus dipergunakan marker untuk membedakan yang mana kanan dan yang mana kiri. Pengetahuan pesawat ronsen sangat diperlukan untuk menghasilkan gambaran ronsen yang baik. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah faktor eksposi yang sangat bervariasi tergantung pada berbagai hal seperti ukuran atau tebal objek atau pasien yang difoto, apakah gendut atau kurus, kelainan patologis yang akan diperiksa, pemotretan dan atau tanpa grid. Pada objek yang selalu bergerak, organ yang pergerakannya tidak dapat dikontrol, seperti anak kecil dan lain-lain. Untuk hal itu perlu diperhatikan waktu eksposi yang sesingkat mungkin. Faktor eksposi terdiri atas besaran kilovolt dan miliampere second. Jarak pemotretan terdiri atas jarak fokus ke film yaitu FFD, OFD, dan FOD. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu apabila salah satu jarak pemotretan ini diubah, maka gambaran akan berubah, begitu juga kondisinya QV dan MAS harus berubah. Bila FFD diperbesar, OFD tetap, maka gambar akan mendekati besar aslinya. Bila OFD diperjauh, FOD tetap, gambar menjadi pembesaran. Apabila FOD sama dengan OFD, terdapat pembesaran gambar sebanyak 2 kalinya. Maksudnya sebanyak 2x kuadrat. Kamar gelap harus memenuhi syarat tertentu, yaitu ukuran harus memadai dan proporsional dengan kapasitas dan beban kerja. Terlindung dari radiasi, sinar matahari, dan bahan-bahan kimia lain selain larutan untuk pengolahan foto, yaitu developer dan fixer. Sirkulasi dan suhu udara baik antara 16-20 derajat, memiliki air yang bersih untuk washing dan rinsing, dinding dan lantai yang tetap tahan keropos, kelengkapan alat-alat kamar gelap yang memadai, serta lampu kamar gelap atau safe light yang aman dan tidak bocor. Dan juga jaraknya ke meja itu harus benar. Proses terjadinya gambaran radiografi. Gambaran laten pada film ronsen. Apabila objek yang kerapatannya tinggi bila ditembus sinar X, maka IS memandarkan fluororisensi sedikit sekali bahkan hampir tidak ada. Akibatnya perak halogen hampir tidak mengalami perubahan. Apabila objek yang kerapatannya rendah, fluororisensi tinggi, maka terjadi perubahan pada perak halogen. Perak halogen.
Kamar gelap terdiri atas daerah basah meliputi bak yang terisi air yang mengalir, tangki pembangkit developer, dan tangki penetap yaitu fixer. Daerah kering yang meliputi lemari untuk penyimpanan film Sinar X, kaset-kaset penggantung film atau hanger, dan lain-lain. Ini adalah merupakan kamar gelap tipe dulu ya, kalau sekarang sudah ada DR atau CR yang lebih memudahkan tanpa kamar gelap. Gambaran tampak. Gambaran tampak terjadi setelah film Sinar X dibangkitkan pada larutan pembangkit. Gambaran laten setelah masuk pembangkit, cairan developer akan menghasilkan gambaran radio opak. Gambaran laten bila diproses pada cairan pembangkit akan menimbulkan gambaran radiolusen. Ini catatannya aku nggak ngerti. Setelah sinar X yang keluar dari tabung mengenai dan menembus objek yang akan difoto, bagian yang mudah ditembusi sinar X seperti otot, lemak, dan jaringan lunak meneruskan banyak sinar X, sehingga film menjadi hitam. Sedangkan bagian yang sulit ditembus sinar X seperti tulang dapat menahan seluruh atau sebagian besar sinar X. Akibatnya, tidak ada atau sedikit sinar X yang keluar sehingga pada film berwarna putih atau opak. Bagian yang sulit ditembus sinar X mengalami atenuasi, yaitu berkurangnya energi yang menembus sinar X yang tergantung pada nomor atom, jenis objek, dan ketebalan. Adapun bagian tubuh yang mudah ditembus sinar X disebut radiolusen yang menyebabkan warna hitam pada film. Sedangkan bagian yang sulit ditembus sinar X disebut radio opak, sehingga film berwarna putih. Telah diketahui bahwa panjang gelombang yang besar yang dihasilkan oleh kivi rendah akan mengakibatkan sinar X-nya mudah diserap. Semakin pendek panjang gelombang sinar X yang dihasilkan oleh kivi yang lebih tinggi, akan membuat sinar X mudah untuk menembus bahan. Semakin tinggi kivi yang digunakan, maka semakin tinggi kekuatan untuk menembus bahan. Kesimpulannya, radiologi adalah cabang ilmu kesehatan yang berkaitan dengan zat-zat radioaktif dan energi pancaran serta dengan diagnosis dan pengobatan penyakit dengan memakai radiasi pengion seperti sinar X, sinar gamma, maupun bukan pengion seperti ultrasonografi dan infrared. Gambaran radiografi yang dihasilkan dapat berubah gambaran radio opak dan radiolusen. Gambaran opak terjadi pada gambar yang keras, kalau radiolusen itu pada gambar yang lunak. Seperti soft tissue, warna hitam terjadi pada udara, darah akut, air, lemak. Modalitas yang dipakai untuk pemeriksaan radiologis seperti foto polos dan foto dengan kontras. Pemanfaatan pancaran sinar X untuk menggambarkan struktur dada, abdomen, tulang, dan sebagainya. Media kontras yang sering digunakan adalah barium sulfat. Prinsip dasar foto polos, sinar X ditembakkan ke tubuh, ditangkap oleh film. Densitas foto X-ray. Ini merupakan densitas foto X-ray ya. Tabung sinar X mengeluarkan X-ray dengan FFD tertentu, maka akan menembus objek, lalu di bawah objek ada kaset dan film sinar X yang akan menguatkan pencitraan. Lalu dilakukan pemrosesan film di ruang processing dan jadilah gambar ronsen. USG menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk memperlihatkan berbagai struktur seperti abdomen, pelvis, leher, dan jaringan lunak perifer. Prinsip dasar USG, gelombang suara dipancarkan ke tubuh, memantul, dan kembali ditangkap oleh monitor. Berikut merupakan analisis komputer merubah suara yang dipantulkan menjadi sinyal listrik dan citra dalam skala abu-abu pada USG pada transdusernya. Kelebihan dan kekurangan USG. Kelebihannya biaya peralatan relatif murah, kekurangannya tergantung pada kemampuan operator. Kelebihannya non-ionisasi dan aman atau non-invasif. Pemindaian dapat dilakukan pada setiap bidang. Pemindaian dapat sering diulang, misalnya pada kontrol kehamilan, deteksi pergerakan aliran darah, jantung, dan janin, mendampingi prosedur biopsi dan drainase. Kekurangan USG adalah tergantung pada kemampuan operator, ketidakmampuan gelombang suara untuk menembus gas atau tulang yang menyebabkan visualisasinya kurang baik pada struktur di bawahnya. Penyebaran gelombang suara saat melewati lemak menghasilkan citra yang buruk pada pasien obesitas. Sedikit tentang CT scan. Mendapatkan potongan melintang densitas dan citra
terkomputerisasi dari pancaran sinar X. Prinsip dasar CT scan yaitu sinar X ditembakkan melingkat ke seluruh tubuh, ditangkap oleh detektor, diolah oleh komputer. Densitas pada CT scan merupakan jaringan parenkim, lemak, udara, tumor, abses, infak. Berikut ini merupakan bagaimana tabung dari CT scan itu melingkar ya. Dia akan memotong tubuh menjadi bagian aksial. Pada CT scan hipodens, ada isodens dan hiperdens. Kalau hipodens pada tumor abses infak, kalau isodens jaringan parenkim, dan hiperdens lemak udara miksoid. Kelebihan CT scan memiliki resolusi kontras yang baik, memberikan detail anatomi yang tepat. Citra diagnostik dapat diperoleh dari pasien obesitas maupun terdapat lemak yang memisahkan organ abdomen. Kekurangannya, biayanya tinggi untuk peralatan dan perawatannya. Yang kedua, artefak tulang pada pemindaian otak menurunkan kualitas citra. Yang ketiga, menimbulkan radiasi ionisasi dosis tinggi tiap kali pemeriksaan. Maksudnya adalah invasif. Terus kita kenal sedikit tentang KN atau kedokteran nuklir, memberikan gambaran rinci baik fungsional maupun anatomis dengan menggunakan deteksi radiasi sinar gamma dari radioisotop yang disuntikan kepada pasien. Ada banyak prosesnya di sini ya, kalau mau lebih kenal tentang KN. MRI, sekarang kita mengenal sedikit saja tentang MRI, yaitu memanfaatkan sifat-sifat magnetik atom hidrogen dalam tubuh untuk mendapatkan citra, di mana hidrogen merupakan paling banyak berada di dalam tubuh manusia. Prinsip dasar MRI, atom hidrogen dalam tubuh manusia dibuat searah agar menjadi satu kutub oleh magnet yang berkekuatan tinggi. Diganggu oleh gelombang radio atau frekuensi, atom bergerak lalu gelombang dihilangkan. Atom kembali ke normal dan ditangkap menjadi gambar oleh monitor. Berikut merupakan bagaimana analisis komputer pada MRI. Kelebihan MRI dapat mencitrakan pada bidang aksial sagittal koronal, non-ionisasi sehingga diyakini aman atau non-invasif. Tidak terdapat artefak tulang akibat kurangnya sinyal dari tulang. Penggunaan kontras intravena jauh lebih jarang digunakan dibandingkan CT scan. Kekurangan MRI, biaya operasionalnya mahal seperti CT scan, citra yang kurang baik pada lapang paru, jadi bisa digunakan CT scan, tidak mampu menunjukkan kalsifikasi dengan akurat. Kontraindikasi pada pasien pacemaker, benda asing logam pada mata, klip aneurisma arterial. MRI juga harus melepaskan logam-logam yang ada di sekitar baju kita agar aman, nggak tertarik ke magnetnya. Hati-hati ya di MRI. Oke, like, comment, dan share. Oleh karena itu saya mengambil catatan koas radiologi ini dari tulisan Febrina Silvia Fridayanti dan dari Fakultas Kedokteran UNEJ di tahun 2015. Terima kasih ya.